Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi. Allahumma iftah hikmatan wa shifaan wa rahmatan wa rizqan. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul zati bisari bisari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih hadzal kitab al-mufah wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyambung terangan pada Sabtu yang lalu, yaitu tentang iman yang pertama, pokok iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Anta ta'laqidah anna ta'ala mawjud ay mustamirul wujud la akhira lahu. Bahwa kita ini sudah beriktikad meyakinkan bahwa semuanya Allah Ta'ala mewujud, ada. Ay mustamirul wujud artinya adanya tersebut kekal terus menerus, tidak ada akhirnya. Li'annahu law lam yakun mawjudan ma kana syai'un minal khalqi. Karena sungguhnya seandainya Allah itu tidak ada, maka tidak adalah sesuatu pun dari yang diciptakan. Karena Allah itu Khalik yang menciptakan. Lain dengan zaman dulu, masih orang memasukkan ajaran ateis, komunis. Tanya beginilah yang berasal dari iblis. Itu artinya adanya Tuhan itu karena ada yang ciptaan. Jadi setiap ada ciptaan, maka itu ada yang menciptakan. Nanti sambung, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu nanti di sana. Kalau dalam Islam, kalau sampai ada, kan tanya, siapa adanya Allah dengan dalil adanya mawjud yang ada. Tanya lagi, katanya yang setiap yang ada tentu ada yang mengadakan. Allah itu ada, jadi ada yang mengadakan. Nah itu menurut hadis itu adalah cucuk-cucukan dari iblis setan. Memang kita disuruh gitu. Jadinya padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu ada, tidak sama dengan alam makhluk hawadis. Kalau alam makhluk itu adanya karena yang mengadakan. Allah itu bukan makhluk, maka tidak bisa dikatakan dia itu diadakan. Memang sudah ada, mustamirul wujud, terus menerus adanya, itu adanya Allah. Oleh sebab itulah tidak bisa dikatakan Allah itu bertempat. Karena apa? Dia menciptakan tempat. Allah menciptakan tempat. Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah butuh kepada makhluk. Itu kan selain Allah itu kan makhluk. Contoh, Allah itu ada yang berpendapat bersemayam di aras. Aras itu kan makhluk Allah. Beda. Kemudian memanglah di dalam Al-Qur'an kan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih, berada di atas aras. Istawa itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia bersemayam. Bersemayam itu kan bentuknya raja-raja itu nyatakan tinggal duduk di aras, bersinggasana. Nah, itu apa? Allah tidak bersinggasana. Ada yang jawab, Allah itu tidak bersinggah, tidak berada di aras. Terus tanya, ini dalilnya ini? Nah, berarti dia menerjemahkan dengan bersemayam itu sama dengan duduk.
bahasa Indonesia itu susah mau menerjemahkan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu susah mau menerjemahkan sama dengan bahasa Indonesia. Contoh, Allah menyatakan kepada Rasulullah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Kan? Kata Allah kepada Rasulullah waktu haji wada mau selesai dah, mau meninggal. Al-yawma pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Akmaltu lakum. Akmaltu dalam bahasa di Indonesia kan sempurna. Akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Terus wa atmamtu alaikum ni'mati, dan atmamtu juga artinya sempurna. Dan aku sempurnakan nikmatku, ya enggak, kepada atasmu. Wa raditu lakum al-Islam madinah, dan aku rela bagimu Islam sebagai agama. Nah, akmal, ikmal, akmal itu ikmalan. Atau itu itmam. Akmal dengan atmam itu di Indonesia mengatakan sempurna, menyempurnakan. Tapi padahal akmal itu dalam Al-Quran dengan atmam itu lain posisinya. Tafsiran itu tidak sama. Walaupun arti bahasa Indonesia sempurna. Karena al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan agamamu. Agama itu artinya ajaran-ajaran agama Islam itu sempurnakan hari ini pada Rasul. Kemudian wa atmamtu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kamu. Dia pakai alaikum, pertama pakai lakum. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga bagimu nikmatku. Nah, sama-sama itu sempurna bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab itmam itu sempurna, ikmal sempurna juga. Apa bedanya? Nah, itu luas tafsirannya. Tidak sama. Mengapa Allah menggunakan untuk agama pakai akmal tu lakum, tapi untuk nikmat akmal tu lakum? Kan ini memanglah artinya kalau sudah begitu orang sudah mau meninggal. Sama dengan kita ini. Orang meninggal itu kalau rezekinya dah habis, Allah sudah bagi sama. Nah, sekaya-kaya miskin itu sudah rezeki kita habis, sudah meninggal kita. Sudah sempurna kan artinya rezeki Allah sudah dibagi kita. Sama dan setelah itu makanya Sayyidina Abu Bakar kita mendengar ayat tersebut langsung nangis. Sahabat lain senyum, ngapa tidak ada yang beban, tidak ada yang disuruh, tidak ada yang sudah sempurna dah. Yang menangis hanya Abu Bakar, karena Abu Bakar mengerti kalau sudah sempurna berarti Rasulullah akan pergi. Itu Pak. Nangis Abu Bakar itu karena iman dan ilmunya lain kan, tidak sama. Walau sahabat Nabi ya tidak sama tingkat. Makanya ada sahabat dikatakan sahabat besar, ada sahabat kecil, tapi namanya sahabat sama sahabat. Nah itulah, oleh sebab itulah kita ini tidak dapat memahami Islam hanya membaca terjemah Quran. Dia harus tahu lah semuanya. Kalau yang diterjemah lain, nanti diterjemahkan bahasa lain tidak sama lagi. Contohnya saya pernah haji kitab Riyadhus Shalihin dengan Kaidi Milki Rais di Kediri ya. Dia ada satu kata hadis Nabi itu tidak dapat diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, itu tuh tidak sesuai. Diterjemahkan bahasa Jawa tidak dapat. Akhirnya dia diterjemahkannya dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda. Masih ingat saya? Berguna. Kalau terjemah bahasa Indonesia itu seragam, tak cocok. Dia boleh seragam di bahasa Arab. Dari bahasa Inggris uniform tidak cocok. Sekarang cocoknya bahasa Belanda, Brokne, masih ingat sih, Brokne. Nah itu dia memang ahli, dia ahli, dikatanya ahli dalam 17 bahasa ya. Sehingga dia betul kita pakai bahasa Belanda. Nah itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah, bukan bahasa Arab biasa, tidak lain. Bahasa Arab biasa itu tidak sama, karena bahasa Al-Quran bahasa sastra tertinggi, bahasa tinggi.
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebut dengan Al-Kalim, Nabi Musa Al-Kalim. Artinya Nabi yang dapat langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah itu diwujudkan bentuk ayat suci Al-Quran yang kita baca. Tapi kalau mendengar Al-Quran sendiri dari Allah itu orang biasa tidak mampu. Contoh Nabi Musa, ketika Allah berbicara dengan dia, merasa nikmat sekali. Kemudian setelah itu dia berbicara dengan kaumnya, muntah. Dengan manusia ngomong itu muntah, jijik. Karena berbicara dengan Allah nikmat, sedap. Sekali berbicara juga dengan manusia, muntah di bau. Itu Nabi Musa. Tapi Rasulullah SAW istimewa kan. Namanya Rasul bertemu dengan Allah pun tetap biasa ya, karena sudah sempurna Nabi kita itu. Semuanya sempurna. Dan hal ini hubungannya adalah dengan iman, bukan diakal-akalkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maujud. Sebenarnya Allah berfirman, semua makhluk ini mengakui adanya Tuhan. Yang menghalang mereka kepada Tuhan itu hanya karena apa? Hawa nafsu, imannya yang terganggu oleh iblis syaitan itulah. Sebagaimana Allah berfirman, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh liyaqulunna Allah. Maka sungguh jika engkau tanya mereka, orang yang tidak mengakui Allah, man khalaqas samawati wal ardh, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kata Allah, berkata kepada Rasulullah, seandainya kamu tanya mereka, walaupun mereka itu menyembah berhala atau tidak mengakui Allah, liyaqulunna Allah, sungguh mereka akan berkata Allah, yang menciptakan langit bumi adalah Allah. Tapi mereka, mengapa mereka itu menyembah berhala? Karena mereka tidak sanggup menyampaikan kepada Allah itu, akhirnya dia melewati yang dianggapnya sesuai ya dengan dia. Sehingga Allah itu, Tuhan itu diserupakan dengan benda yang sesuai dengan pikirannya. Contohnya aja pada zaman jahiliyah, mereka pun percaya kepada Tuhan yang di atas, tapi mereka tak dapat langsung begitu, harus melalui patung-patung. Dan mereka kemana-mana tetap bawa Tuhan. Contohnya mereka buat roti, kemudian roti itu dibuat seperti berhala yang mesti sembah seperti Lata dan Uzza. Bawa jalan, pegangannya itu sembahnya di jalan. Kalau dia jalan tiba-tiba dia lapar, Tuhan yang dimakan kan? Nah, lapar naik unta, mau padang pasir kan, perut lapar, makanan habis, Tuhan yang diambil makan. Gitu. Itu zaman, makanya dikatakan dulu zaman jahiliyah, zaman jahil bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dalam kitab ini hanya menasihatkan kepada kita, kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa saja yang kita lakukan, bahkan itu yang ada yang tak nampak oleh orang, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terlintas dalam hati kita, walaupun kita itu tengah beribadah, contohnya ya salat sunat. Salat sunat, masuk ke masjid, langsung salat sunat, sikit ya ada perasaan kita bahwa orang itu merhatikan kita. Nah, Allah mah tahu, sikit ya. Makanya ketika membaca Fatihah itu betul-betul
Dalam Fatihah itu kan menyatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya enggak? Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Di situ dari segi lahirnya, dari segi bacaannya pun harus hati-hati, jangan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada tasdid sebelumnya. Itu artinya dah lain. Saya terus terang kalau orang baca iyyaka na'budu, saya keluar dari makmum, karena artinya jauh beda. Iyyaka itu kan kepadamu, hanya kepadamu. Kalau iyyaka, takutlah kau, artinya jauh beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal menurut saya. Artinya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hati kita mikir yang lain, bukan kepada Allah. Itu nyembah siapa tuh artinya? Kan kita iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu lah aku menyembah atau beribadah, kepadamu lah aku mohon pertolongan. Itu artinya. Tiba-tiba waktu ketika begitu tuh, pikiran saya kita tidak kepada Allah, kepada yang lain. Nyembah siapa? Minta tolong dengan yang kita pikirkan itulah. Nah, itu bahaya. Ya, yang susah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat ada tamu di rumah, ya enggak? Dengan nyebut gitu tuh, padamu aku mohon menyembah, kepadamu juga aku mohon tolong. Ingat kepada yang lain. Menurut guru saya, itulah yang disembahnya, yang diingatnya itu. Itu tapi kita tidak usah gitu pula, tak sembahyang berarti. Itu kalau kita hati-hati, makanya kita diminta sejak sebelum sholat itu ingat benar kepada Allah bahwa kita ini mau menghadap Allah, sehingga kita untuk sholat pun pikiran saya tidak banyak keluar gitu bang. Kalau yang namanya tidak ingat kan itu biasa lah kan. Kita bukan nabi. Kalau nabi lupa sedikit ya, langsung ditegur Allah. Kita ini lebih banyak lupa daripada ingatnya. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu yang dikejar oleh musuh masuk ke dalam pohon kayu. Nabi Zakaria, ya enggak? Kita semua kayu buka karena masuk itu menyelamatkan diri. Tiba-tiba orang mengejarnya tuh, mana katanya mau dibunuh nih. Kalau Nabi zaman dulu itu kan biasa dibunuh. Kali begitu ada apa? Cari-cari dan masuk dalam pokok kayu, betapa. Nah, pada waktu itulah orang Yahudi memberitahu orang lain, Zakaria masuk dalam pokok kayu. Hai pokok kayu, buka, aku nak masuk. Terbuka lah pokok itu, masuk dalam. Tutup. Nah, ketika itu orang tahu dia Nabi Zakaria, ambek jalan, gergaji parang pukul, gak bilang gergaji. Waktu nyebut sakit tuh langsung, aduh, aduh begitu tuh, nyebut begitu, aduh, karena langsung datang firman Allah. Kalau kau sebut lagi aduh, kau copot, kau pecat dari Nabi. Nah, dipecat. Jadi lupa Allah sedikit jatuh, tidak bisa. Itu tingkat Nabi. Hanya aduh, dan nyebut Allah begitu kan, lupa berarti. Sekali lagi sebut kau dicopot jadi dari apa namanya pangkat Nabi. Itu kalau kita sakit, ya Allah, itu senang mana ada. Nah, ini namanya tingkat iman kepada
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita tidak boleh meremeh-remehkan. Walaupun benar tapi tidak boleh jatuh. Nanti yang sholat kan nomor 2, kan yang lain itu bahaya. Guru memang nomor 2, nomor 1 tak syahadatnya tak. Nomor 2 sholat tapi jangan dimain-main nanti jadi apa namanya? Jadi meremehkan. No, betul. Lebih mendahulukan yang lain daripada Allah. Itu hubungannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah. Sungguhnya Allah taala wahid itu esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Fil uluhiyah, dalam ketuhanan, wala misla wala syibhalah, tidak ada yang serupa atau seperti Allah. Ayat zat wa sifat, itu dalam zat dan sifat. Wa dakhala, nah dah Ustaz, ini tidak ada serupa, contoh jangan ada dalam kita ini. Artinya kepercayaan, keimanan yang lain yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Safar 21 September ini kan hari Rabu terakhir bulan Safar, enggak? Robok-robok dikacak, robok-robok tolong pakai daya, robok-robok banyak ada orang bangun kan, itu jadi wisata belajar juga di mana ini? Mampawah. Malah bukan hanya itu, ada raja-raja, turun raja yang ada kan juga. Robok-robok hari Rabu. Dalam Islam hanya dilarang, bukan masalah apanya, hanya tidak boleh takut syirik, itu jarang yang dijaga. Adapun mereka mengadakan, contohnya saya tanya waktu kedai, apa acara robok-robok? Saya mau mengadakan hadrah ya. Hadrah apa ki? Berjanji, saya tanya orang sana, ini robok-robok ini kan acara apa? Saya pengen mengadakan ya bertanding hadrah. Pokoknya saya bilang pesan jangan macam-macam ya, bahaya. Pokoknya itu seperti masih ada sebab orang nak nolak bala itu buang-buang itulah, jangan buang apa? Makanan ke laut begitu, esapan buang, telur dibuang, bawa masak-masak. Nah itu yang khawatirnya itu menyayangi Tuhan. Karena apa? Mereka itu beri makan makhluk lain supaya selamat, padahal yang menyelamatkan bukan makhluk itu. Kasih makan siapa sebenarnya? Datuk nenek, enggak datuk nenek, dah meninggal. Ada yang masih hidup. Leluhur jadi kasih makan. Enggak orang masuk orang kubur, mana ada kita? Katanya menghormati, itu kan modelnya itu yang tidak boleh di situ. Harus kuat iman. La syarikalah, tidak ada sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala al-Imam Ghazali syabun ali athar ibadah. Suatu waktu masuk seorang pemuda bertemu dengan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian pada pemuda tadi ada bekas asar, itu bekas ibadah, nampak. Dia orang yang ibadahnya betul bagus. Orang alim, orang itu dia anggap mengetahui dari wajahnya ada nur, nampak nur sinar. Kenapa? Dalam Al-Quran menyatakan memang simahum fi wujuhim min asari sujud. Nah, itu ada tanda pada mereka, pada sahabat Nabi itu min asari sujud, dari bekas-bekas sujud. Sujud kita ini kalau betul ada nampak tandanya, tapi yang Allah yang mengetahui, orang-orang yang alim nampak bercahaya bahwa baju itu. Tapi yang asar sujud itu bukan yang bukan hitam-hitam itu bukan.
Tapi dulu orang dulu banyak saja ikan hitam paling sini. Sini ada, sebelah sini ada, sebelah sini ada. Yang dimaksud bukan itu. Sekarang itu jadi ada pula, jadi debat orang pula. Orang yang hitam sini dihina, nampak kan. Asari sujud itu memang ada dalam Al-Quran menyatakan nampak tarahum, kamu melihat mereka, melihat tarahum si maubri min asari sujud itu memang nampak. Itu yang menentukan Rasulullah mau tahu, orang wali-wali tahu itu orang rajin ibadah. Kemudian ada yang menghina yang jidat sedang hitam. Memang juga semuanya itu ada dalil masing-masing. Karena pada zaman Nabi pun yang orang punya hitam itu kena sindir gitu. Sampai ada satu kata, saya ini pulang bersama Rasul dan sahabat Abu Bakar, tidak pernah lihat Davidnya Rasulullah dengan jenggot hitam. Nah itu apa itu namanya, tahu salah dimasalahkan seperti itu. Jadi min asari sujud itu memang kalau kita sujud banyak. Padahal kita sujud itu memang sunat, ditekan, agak ditekan. Dan langsung agak tekan sedikit. Gitu loh. Menekan ke mana? Ke tempat sujud. Nah sekarang ini sajadah pun cantik-cantik, nggak macam dulu, lembut-lembut. Padahal terlalu lembut itu tak bagus, tak terasa bagus. No, langsung apa? Masuk semua ke dalam. Karena ada tebal, sebenarnya apa namanya, rasa sembarinya tuh jadi tak tertidur pula. Saya pernah tuh kalau di sana saya alihkan yang tebal tuh. Kalau nyaman memang waktu sujud tuh tergeram tuh. Tebal, lembut, wangi ya gitu kan sedap. Jadi apa namanya yang sebenarnya agak ditekan memang waktu sujud tuh. Enggak kita tidak begini berarti langsung naik, enggak ada tekanan. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan tuh tekan dengan hidung sekali. Hidung harus sama begitu. Itu menghadapkan itu kalau dia sholat sujud apa namanya? Dahi dengan hidung harus, yaitu hidung mancung nyaman, hidung pesek susah. Paksa tekan kuat-kuat menak-menakkan ini enggak. Makanya Imam Syafi'i menyatakan sunat ya hidung ini kena sini. Ya hidung kita pesek-pesek, udah hidung mancung pun nyaman. Ini aja. Ini kan kita sunat Muhammad wajib nih hidung nih. Jadi kalau dah kan begini susah. Tekan. Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib, Imam Syafi'i tidak, katanya sunat ya. Kita kalau menggunakan wajib kan payah. Jadi kalau itu mancung dong itu kan tak mancung. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Imam Al-Ghazali, ya Syekh anta ta'rifullah. Ketika pemuda tadi ini jumpa Imam Ghazali melihat bahwa pemuda ini orang yang bagus dalam beribadah. Nah, senang memang kalau kita melihat orang yang bagus ibadahnya, memang ada kita ikut senang sebenarnya. Karena ada apa kata aura, istilahnya aura yang menarik. Mengatakan langsung mendekat, ya Syekh wahai pemuda, apakah engkau mengenal Allah? Ma'rifat. Ma'rifat itu tahu dan mengenal Allah. Wa qala Syekh, wa hal ya'buduhu man la ya'rifu. Imam Ghazali bertanya kepada pemuda pun balik bertanya kepada Imam Ghazali. Itu kata pemuda tadi, apakah ada orang yang menyembah Allah tetapi tidak mengenalnya? Adakah? Maksudnya itu kalau menyembah Allah itu kata pemuda, hendaklah dia mengenal Allah, mengenal orang yang disembah, siapa yang disembah. Kalau tidak tahu
siapa yang disembah, bagaimana. Kaifa arafta. Tuhan bertanya Allah, bagaimana engkau mengetahui Allah? Faqala syartu wahidhu wala muhaddahu wala ahiddahu wa abduhu wala ukaffihi. Kata pemuda tadi, saya mengenal Allah, yaitu saya esakan dia dan tidak menghitung-hitung Allah. Aku menyembah Allah dan tidak aku membagaimanakan Allah. Maksudnya gini, kita lihat Allah, kita seolah-olah kita lihat Allah, kita umpama macam-macam ini dia lupa-lupakan. Allah ya Allah gitu aja. Tidak usah Allah itu begini dulu di atas kursi, tingginya 30 meter. Ada sekarang nih paham begitu. Tinggi Allah itu sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu, tinggi Nabi Adam itu berapa? 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Berapa tingkat? Kan satu tingkat bisa 4 meter ya. Nah itu Allah mah itu dia ngapa dia digitukan, kayak sembahannya itulah dirupakannya Allah dalam hati baru sembahan. Mana bisa. Terus wa kullu ma khatara fil wahmi aujalahu al-famu wallahu bikhilaf dzalika. Katanya lagi, apa yang terlintas di dalam hati, pikiran, sangkaan, dan apa yang dipahami pada Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan atau yang terlintas dalam hati. Kita ini yang paling bahaya tuh ya, namanya khatar. Khatar itu lintasan hati, itu yang paling bahaya. Orang banyak suul khatimah, maksudnya bagus, matinya tak bagus. Itu ada namanya khatarin azim. Apa namanya dalam hati macam ada begini juga. Terasa begini, ada itu gangguan dari setan. Contoh, orang beribadah di mana hebat, merasa tinggi dari ibadah itu dengan khatar itu. Ada terasa dia merasa hebat dalam ibadahnya. Sedang contoh, sedang tidak datang satu Quran 30 juz satu ma'aduduk ya. Ada merasa bangga. Itu namanya khatar itu. Bisikan-bisikan itu. Dan bahkan banyak orang yang jadi murtad itu kadang itulah kita ambil contoh jalan seperti Saifuddin Ibrahim yang asalnya guru tafsir Quran, banyak hafal hadis, banyak Al-Quran, jadi pendeta kan. Kedua, istri anak-anaknya semuanya Islam. Dan dia merasa hebat. Masa murti bisa mengalahkan yang guru-guru lain? Guru madrasah itu bisa keluar. Karena ada merasa gitu lama-lama, remehkan Quran, Quran ada apa ya? Bagus bina agamanya. Kan dia ngerti tafsir, saya pernah lihat videonya. Lancar bahasa Arabnya kan, fasih aja Quran. Dua pendeta aja. Dalam penjelasan semuanya lah ayat ini. Tapi bukan untuk menerangkan, untuk dihinanya. Bagus Alkitab nih katanya, Injil nih sebut ini kasih sayang sini buat ada apa-apa. Sampai dia berani minta semua menteri agama supaya menghapus 300 ayat Al-Quran itu kan. Karena itulah namanya khabar tuh. Karena dalam hati iblis setan masuk itu. Akhirnya keluar dari Islam jadi pendeta. Jadi pendeta kerjanya hanya menista agama Islam. Dikejar orang sampai ke Amerika lagi. Nah itu namanya. Makanya kita dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan ada macam-macam. Itu tuh bahaya. Yang paling bahaya kalau sampai meremehkan agama sendiri akhirnya murtad. Murtad tuh sejahat-jahatnya manusia dalam Islam. Sampai ada ulama menyatakan murtad dengan kafir biasa itu lebih bagus kafir biasa. Yang sudah kafir memang daripada murtad.
Isya kita sampai sini dulu. Insyaallah kita sudah afiat dan jemput. Malam Sabtu depan kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.